Hari ini kita akan lanjut pelajaran seri nama Yesus. Nama Yesus. Jadi ketika kita melihat tentang Yesus Kristus, Yesus Tuhan, maka kita akan mengenal Yesus itu melalui 4 kitab Injil. Secara khususnya atau secara umumnya itu adalah Perjanjian Baru. Tetapi sangat sedikit informasi untuk mengenal Yesus Kristus ini. Maka dari mana kita bisa mengenal Yesus lebih dalam lagi? Salah satunya adalah lewat namanya. Lewat namanya. Mengenai Yesus ada beberapa nama yang ditujukan atau Yesus memanggil dirinya dengan nama-nama tersebut, sehingga lewat nama kita bisa mengenal identitas Yesus, pekerjaannya, dan lebih lagi pengharapan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita telah melihat tentang nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada makna juru selamat. Matius 1 ayat 21 dikatakan, dia akan engkau namai Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi nama Yesus berhubungan dengan pekerjaan penebusan. Kemudian kita telah lihat tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias, Yesus yang diurapi. Bahwa di Perjanjian Lama itu ada 3 tokoh yang diurapi, yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Raja, Imam, dan Nabi. Yesus membawa ketiga hal itu bersama-sama dengan dirinya. Nah, hari ini ada satu sebutan yang Yesus sering gunakan. Itu adalah anak manusia. Mari kita lihat mengenai hal ini. Oke, kita lihat bersama-sama Yohanes 12 ayat 34. Yohanes 12 ayat yang ke-34. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Nah, jadi orang Yahudi bertanya-tanya tentang anak manusia karena Yesus sering memanggil dirinya sebagai anak manusia. Beberapa contohnya kalau kita lihat, Matius 8 ayat 20 dikatakan Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sini saya tambah kurung itu. Kenapa? Di dalam bahasa Ibraninya atau bahasa Inggris itu ditulisnya the son of man. The son of man. Jadi bukan random anak manusia siapa saja, tetapi ada anak manusia yang telah disepakati atau telah dikenal sebelumnya atau telah dinyatakan sebelumnya. Makanya the son of man, anak manusia itu. Kemudian Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. Kenapa? Kenapa Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia? Ada 2 hal kita akan lihat. Yang pertama, anak manusia menunjuk kepada kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus. Apa artinya? Kalau kita lihat Yesus adalah 100% Allah, dia 100% manusia. Ketika kita bilang kemanusiaan Yesus, artinya apa? Dia datang ke dalam dunia dengan tubuh manusia. Tubuh manusia. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 dikatakan firman itu menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus, anak Allah, dia adalah Allah. Dia adalah firman yang datang sebagai manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus bicara mengenai anak manusia ini. Anak manusia, anak manusia. Selain itu, anak manusia, ketika bicara mengenai anak manusia, ini juga menunjuk atau ada hubungannya ekspresi anak manusia dengan
kesengsaraan atau penderitaan yang akan Yesus alami. Makanya jika Yesus datang tanpa menggunakan atau tanpa mengenakan tubuh manusia, maka nggak ada alasan untuk datang. Kita nggak bisa lihat kan? Kalau nggak pakai tubuh, gimana? Nah, jadi Filipi 2 ayat 8 menekankan, dan dalam keadaan sebagai manusia. Ini, dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus dia menderita banyak hal, dia kehausan, dia kelaparan, dia meneteskan air mata, dia merasakan ya bagaimana manusia pada umumnya merasakan. Tetapi kita tahu bahwa Yesus meskipun secara mata kita bisa melihat dia adalah manusia, tetapi dia adalah Allah. Di dalam dia ada keilahian. Jadi bukan cuma kemanusiaan, di dalam dia ada keilahian. Banyak orang-orang Yahudi di zaman itu hanya melihat Yesus sebagai, oh dia anaknya Yusuf tukang kayu, terus mamanya kita kenal. Mamanya kan namanya Maria, terus keluarganya juga ada sama-sama kita. Jadi mereka tidak bisa melihat keilahian yang ada di dalam Yesus. Secara khususnya kalau kita lihat anak manusia memiliki makna anak dari manusia. Sapi, kalau dia ada anak, itu juga apa? Anak sapi. Betul ya? Anak sapi pun adalah sapi. Jadi anak manusia artinya Yesus datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Matius 17 ayat 12, di situ dikatakan begini. Ini pengakuan Yohanes Pembaptis. Ini Yesus bicara tentang Yohanes Pembaptis. Okay. Yesus bicara tentang Yohanes Pembaptis. Matius 17 ayat 12. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia. Dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Jadi karena Yesus datang sebagai manusia, dia juga mengalami penderitaan. Mengalami penderitaan. Kalau kita perhatikan di 1 Korintus 15, 1 Korintus 15 ayat 45 dan ayat 47, Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai Adam yang kedua atau Adam yang akhir. Adam akhir. Adam dalam bahasa Ibrani, jika diterjemahkan, ini berarti manusia. Manusia. Jadi Yesus datang sebagai anak manusia. Bahwa apa? Dia ada kemanusiaan. Gitu ya, kemanusiaan. Sekarang, yang berikutnya, yang kedua, anak manusia ini menunjuk kepada nubuat di perjanjian lama. Nubuat Mesias di perjanjian lama. Sekali lagi, anak manusia menunjuk pada nubuat Mesias di perjanjian lama. Ketika Yesus bicara tentang anak manusia, orang-orang berpikir bahwa oh dia manusia, oh dia atau orang akan berpikir tentang sosok yang lain gitu. Ya, karena Yesus bilang anak manusia itu atau the son of man, jadi seakan-akan bicara tentang orang yang lain. Nah, ini yang orang Yahudi pahami. Makanya kalau kita lihat lagi di Yohanes 12 ayat 3, Yohanes 12 ayat yang ketiga 34 ya. 34. Yohanes 12 ayat 34. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus ada di depan mereka. Yesus bicara tentang anak manusia itu, anak manusia itu. Mereka pikir itu orang yang lain. Tapi sebenarnya Yesus bukan bicara sembarang anak manusia. Di dalam bahasa Inggris itu langsung ditulisnya the son of man, the son of man. Bahasa Yunaninya ho huios
to anthropo. Ya, to anthropo. Jadi di sini ada awalannya ho. Artinya itu. Jadi anak manusia itu. Maka ini bicara tentang anak manusia yang orang Israel sudah tahu. Sudah tahu. Contoh ya. Misalnya di sini ada beberapa nama yang sama atau orang yang kita kenal namanya sama. Tapi kalau misalnya kan dibilang Ibu Yanti itu, nah ini Ibu Yanti yang itu, Ibu Yanti itu. Artinya saya dan ibu-ibu semua udah tahu Ibu Yanti yang mana yang kita bicarakan. Ini, jadi seperti sudah sepakat Ibu Yanti yang mana. Nah, sama seperti itu, ketika Yesus bicara anak manusia itu, the Son of Man, maka Yesus sementara berbicara tentang anak manusia yang dikenal oleh orang Yahudi. Oleh orang Yahudi. Mereka sudah tahu harusnya. Jadi seperti inilah Yesus menghubungkan dirinya dengan nubuat perjanjian lama. Nubuat perjanjian lama. Kita lihat, nubuat tentang anak manusia ini muncul 2 kali. Yang pertama dalam nubuat Yehezkiel. Yehezkiel 1 ayat 26. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatan seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Jadi ketika bicara tentang tahta, di atas tahta harusnya ada Allah. Tetapi dikatakan ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Kata manusia di sini bahasa Ibrani adalah Adam. Maka Yehezkiel sementara bernubuat tentang Yesus yang akan datang sebagai anak manusia. Jadi anak manusia bicara mengenai kemanusiaan Yesus. Yesus juga bicara tentang anak Allah. Anak Allah ini bicara ketika Yesus bicara tentang anak Allah, maka Yesus sedang menampakkan keilahiannya. Ya, keilahiannya. Oke. Coba kita lihat Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi ia juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Yesus bicara Bapakku, berarti apa? Bapa adalah Allah adalah Bapaknya dan dia adalah anak Allah. Orang Yahudi nggak suka mengenai hal ini. Ketika bicara mengenai bahwa engkau adalah anak Allah, artinya engkau sedang menyamakan dirimu adalah Allah. Ini di dalam pemahaman orang Yahudi. Makanya mereka tidak suka, mereka ingin membunuh Yesus gara-gara itu. Maka Yehezkiel, kalau kita lihat Yehezkiel menunjukkan bahwa siapa yang kelihatannya seperti rupa manusia ini. Ya, siapa yang kelihatan seperti rupa manusia ini? Yehezkiel 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tak kala aku melihatnya, aku sembah sujud lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Jadi kita bisa melihat bahwa yang menyerupai tata di atas yang menyerupai tata itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Ini menunjuk kepada Tuhan sendiri. Ya. Ketika Yesus bicara anak manusia itu the Son of Man, Yesus sementara bicara tentang dirinya sendiri. Oke, mari kita lihat tentang nubuatan Daniel. Ya, nubuatan Daniel, mari kita lihat. Oke, ini nubuatan Daniel. Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13 sampai ayat 14 kita akan baca. Dan aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya.
lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, di sini Yesus bicara tentang anak manusia katanya. Anak manusia. Tadi ayat yang ke-13. Seorang seperti anak manusia di atas awan-awan katanya. Atau datang dengan awan-awan di atas langit. Seorang seperti anak manusia. Anak manusia. Tapi kalau kita lihat anak manusia ini datang kepada yang lanjut usianya. Ini kan kepada yang lanjut usianya. Kemudian kepada anak manusia ini diserahkan kekuasaan sebagai raja, dan kekuasaannya itu adalah selama-lamanya. Kekuasaan selama-lamanya. Jadi kita bisa lihat anak manusia ini bicara tentang anak Allah. Kemudian yang lanjut usianya ini bicara tentang Allah Bapa yang akan memberikan kerajaan kekal. Tapi kalau kita lihat di ayatnya yang ke-22, ayat 22, di situ dikatakan sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Kalau kita lihat di sini, seharusnya kan yang datang itu adalah siapa yang harusnya datang? Kalau ayat yang ke-13 dan 14, seharusnya yang datang itu adalah anak manusia kan, harusnya yang datang kan? Tetapi ayat 22 bilang apa? Justru yang datang adalah yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya. Artinya apa? Artinya dari luar dia kelihatan seperti manusia. Dari luar dia kelihatan seperti manusia. Akan tetapi dia sendiri adalah Allah. Dia sendiri adalah Allah. Anak manusia adalah Allah sendiri. Itu sebabnya mengenai hal ini sangat-sangat sulit dipahami. Kenapa? Karena orang-orang berpikir, orang-orang Yahudi zaman itu berpikir bahwa Tuhan itu akan datang itu seperti apa ya? Akan datang seperti yang mereka bayangkan, Tetapi mereka hanya membayangkan, mengenal Tuhan di dalam pikiran mereka tanpa memperhatikan Alkitab. Hari ini pun sama, kita semua sementara menantikan kedatangan Tuhan kembali. Ada banyak orang di dunia ini yang sedang menantikan kedatangan Tuhan datang kembali. Akan tetapi banyak orang yang ingin menyambut Tuhan tanpa Alkitab. Ini bahayanya. Pada akhirnya banyak yang disesatkan. Banyak yang disesatkan gara-gara apa? Gara-gara mereka hanya ingin menyambut Tuhan di dalam bayangan mereka. Mesias yang Tuhan yang seperti bayangan mereka. Jadi mereka udah punya kriteria sendiri Tuhan itu harusnya seperti apa. Jadi bayangkan Tuhan datang itu harus sesuai dengan kriteria manusia. Ini pikiran-pikiran manusiawi. Makanya sangat penting untuk memperhatikan firman Tuhan. Sejarah penebusan sementara berlangsung dari penciptaan, kejatuhan sampai proses pemulihannya, sampai kepada Yesus Kristus dan terus berlanjut sampai hari ini. Dengan tujuan adalah apa? Kita perlu memperhatikan dengan jelas siapakah Tuhan yang akan datang itu. Dia mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Makanya hal Tuhan datang sebagai anak manusia pada kedatangan kembali. Karena bilang kan kalau ibu baca di Matius pasal 24, Matius pasal 25, khususnya Matius pasal 25 itu selalu bicara tentang kedatangan Tuhan dan kedatangan Tuhan. Tetapi juga dikatakan apa? Anak manusia akan datang. Anak manusia akan datang. Anak manusia akan datang.
Jadi secara khususnya tentang kedatangan Yesus kembali, Yesus menggunakan istilah atau nama panggilan adalah anak manusia. Makanya kita perlu memohonkan supaya Tuhan membukakan telinga dan pikiran kita, lebih lagi hati kita, supaya kita bisa memahami. Jadi kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus. Kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus. Yohanes 5 ayat 39 dan Lukas 24 ayat 27 ayat 44. Sehingga Yesus pun datang sesuai dengan kitab suci. Itu sebabnya ketika Yesus berbicara tentang kedatangannya kembali, semuanya harus sesuai dengan kitab suci. Makanya buat apa kita belajar sore-sore hari seperti ini? Supaya kita akhirnya bisa mengenal Tuhan yang datang kembali. Oke? Pada akhirnya pengharapan kita itu akan berbuah. Pengharapan itu berbuah. Maksudnya pengharapan itu akan berbuah apa sih? Pengharapan berarti apa? Kita mengharapkan sesuatu yang belum terjadi kan? Buah itu artinya apa? Pengharapan kita terwujud. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang sangat membahagiakan. Ya, membahagiakan. Oke? Makanya kita diajak untuk melihat kepada dunia yang kekal. Lihat kepada dunia yang kekal. Tujuan kita adalah kerajaan sorga. Nah, makanya kita harus membiasakan diri untuk menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Dia, berjalan di dalam jalan-jalannya. Oke. Yang terakhir kita akan lihat mengenai makna eskatologisnya apa. Makna eskatologisnya itu apa? Atau makna akhir zaman. Makna akhir zamannya apa? Baik. Tadi saya sudah katakan, Yesus menggunakan ekspresi anak manusia sambil menunjuk kepada kedatangannya kembali. Kedatangannya kembali. Contoh gitu ya, Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 27 dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia itu. Ya, anak manusia akan datang. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia itu di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia itu. Pasal 25, Matius 25, 31. Apabila anak manusia itu datang dalam kemuliaannya, maka semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi Tuhan akan datang sebagai anak manusia katanya. Makanya Tuhan pasti datang, itu nggak usah ditanyakan lagi. Yang perlu ditanyakan, bagaimana kita menantikan anak manusia itu? Bagaimana? Yang pertama kita perlu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia itu. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi kita perlu memperhatikan kehidupan iman kita, ya, apakah kita berjaga-jaga, sadar. Di sini berbicara tentang apa? Bukan secara jasmani kita tidur terus apa? Tidak berjaga-jaga gitu ya. Bukan. Tetapi ini berbicara tentang iman kita. Apakah iman kita berjaga-jaga? Apakah kita mengantisipasi kedatangan Tuhan itu? Misalnya mau tanggal 17 Agustus. Mau tanggal 17 Agustus Presiden mau mengunjungi kelurahan kita. Ya, mengunjungi kelurahan kita. Tanggal 17 Agustus. Apakah kita akan mengantisipasi kedatangan Tuhan atau kita cuma kayak yang kedatangan presiden, atau kita cuma kayak ya yang penting dia mau datang kayak enggak, kayak terserah dia lah. Pasti kita akan antisipasi. Betul ya? Makanya kita perlu berjaga-jaga. Ya. Jika tidak berjaga-jaga, tidak berdoa, itu bukan sikap
menantikan Anak Manusia. Yang kedua, kita harus memiliki iman yang tidak menyerah sampai akhir. Jadi iman tidak boleh menyerah sampai akhir. Harus bertahan sampai akhir. Dengan demikian kita bisa bertemu dengan Anak Manusia. Lukas 18 ayat 7. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus bicara seperti ini, bukannya dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Yesus telah melihat bahwa apa? Ketika Anak Manusia itu datang kembali, ada banyak orang yang katanya anak Tuhan kehilangan iman. Kehilangan iman. Dalam satu keluarga, ada yang memiliki iman, ada yang tidak. Suami istri, ada yang memiliki iman, ada yang tidak. Dalam satu gereja, kumpulan gereja, akan ada orang-orang yang kehilangan iman. Oh ya, Tuhan sudah bicara seperti itu, ya sudahlah. Saya kehilangan iman juga, ya nggak apa-apa. Tuhan kan sudah nubuatkan. Jadi saudara, ketika orang tua bilang, jangan main pisau, nanti kepotong jarinya. Apakah orang tua ingin supaya jari anak terpotong? Enggak kan? Tuhan ingin supaya apa? Orang tua ingin supaya apa? Supaya jangan luka. Makanya kasih larangan itu, kasih nasihat itu, jangan main pisau. Nah, kepada kita hari ini disampaikan, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Oh, berarti nanti ketika Tuhan datang akan banyak orang yang kehilangan iman. Apa yang harus kulakukan ya? Apa yang perlu kulakukan supaya ketika Tuhan datang, dia mendapati iman padaku? Ini yang harus direnungkan, ya. Makanya Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya apa? Ketika dia menyerah di tengah jalan, dia tidak akan selamat. Apakah Tuhan itu adil? Adil. Sudah berusaha luar biasa tetapi pada akhirnya gugur, menyerah di tengah jalan. Padahal tinggal apa? Tinggal sebentar lagi. Wah, Tuhan, seharusnya kan Tuhan lebih adil. Cheng Lila, dia kan dia dipanggil di usia 80. Dia sudah aktif hidup di dalam Tuhan itu 79 tahun. Tapi di usia 79 tahun dia menolak Tuhan. Ya, harusnya kan Tuhan ampuni yang 1 tahun itu. Firman-Nya sudah disampaikan. Yang bertahan akan selamat. Yang bertahan sampai akhir akan selamat. Nah, itu sebabnya hari ini kita harus banyak mendengar, melihat, menyaksikan hal-hal yang membangun iman. Hal-hal yang tidak membangun iman, mari kita jauhkan itu. Jauhkan itu. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Banyak orang kalau nggak makan akan pingsan, tetapi herannya nggak makan firman nggak pingsan-pingsan. Ini manusia, gitu ya. Jadi untuk menantikan Anak Manusia, kita perlu berjaga-jaga dan berdoa. Kita perlu memiliki iman yang tidak menyerah sampai akhir. Kemudian apa? Kita harus tahu cara memberi makan kepada orang lain pada waktunya. Oh, udah jam 7 harus sarapan. Oh, sekarang udah jam 12 waktunya makan siang. Oh, udah setengah 7, ayo kita makan malam karena sudah waktunya. Kita tahu waktu itu kan, tahu waktunya. Tetapi kita pun harus tahu memberi
tahu cara memberi makan kepada orang lain pada waktunya secara rohani. Memberikan makanan rohani kepada orang lain pada waktunya. Kita lihat. Matius 24 ayat 44 dikatakan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia itu datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi bicara tentang kedatangan Tuhan sebagai anak manusia. Itu tidak diduga katanya. Ayat 45 dan 46 bilang apa? Siapakah hamba yang setia? Nah ini kemudian bicara tentang hamba. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi kita harus memberikan makan pada waktunya. Makanan pada waktunya. Tapi ketika sudah waktu untuk memberikan makanan rohani, tetapi ternyata makanannya nggak ada. Apa yang terjadi? Oh, nggak apa-apa, Tuhan datangnya masih lama. Nanti aja kasih makanan rohani. Sekarang adalah waktunya untuk keluarga menerima firman Tuhan. Untuk menerima firman Tuhan. Menjalankan kehidupan yang merenungkan firman Tuhan. Dan berusaha menjalankannya. Oh nanti aja, anak saya kan masih sekolah. Tunggulah nanti kalau dia sudah dewasa, nah baru dia akan ada banyak waktu, saya juga akan lebih banyak waktu untuk ya sampaikan firman, sharing firman, baca firman sama-sama dengan anak saya. Tiba-tiba Tuhan datang, apa yang terjadi? Apakah Tuhan akan bilang, "Oh ya ya ya, anaknya masih sekolah ya. Ya udah it's okay. It's okay, it's okay." Ya. Oke. Ya, nanti ya. Lain kali harus lebih memperhatikan ya. Harus jalankan ya firman Tuhan. Apakah Tuhan akan seperti itu? There's no other time. No more time left. Karena ketika Tuhan datang udah selesai semuanya. Sudah selesai. Itu sebabnya kenapa kita perlu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kenapa? Karena hal ini. Ketika waktunya tiba, kita bisa memberikan makanan pada waktunya. Makanan rohani pada waktunya. Rasul Paulus itu sangat stres melihat gereja Korintus. Gereja Korintus itu penuh dengan apa ya? Penuh dengan keserakahan, perselisihan. Mereka tidak cocok satu sama yang lain. Pada akhirnya gereja yang harusnya maju dan bertumbuh berkembang, akhirnya tidak berkembang. Rasul Paulus bilang bahwa apa? Kalian, aku masih berikan kalian itu minum susu. Kenapa? Karena kalian masih hidup dalam kedagingan. Seharusnya aku berikan kepada kalian, kalian harusnya makan makanan keras, bukan minum susu lagi. Makanan keras, hidup di dalam roh. Ini makanan surgawi. Ini makanya kita bilang makanan rohani, firman Tuhan. Kitab Ibrani lebih detail lagi. Kalian harusnya menjadi dewasa, menjadi pengajar, tetapi kalian masih bayi dalam Kristus, masih minum susu. Oh, buat apa belajar? Yang penting percaya Yesus selamat. Mau belajar itu kenapa? Mau jadi pendeta? Nah, tidak bisa seperti ini. Kita harus menjadi orang dewasa, bukan hanya kita, semua orang-orang di sekitar kita dan seluruh orang Kristen harus makanan keras. Itu adalah orang dewasa yang bisa membedakan baik dan jahat. Mereka lah yang akan bisa menang atas ujian. Adam dan Hawa tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Karena ketidaktaatan kepada firman Tuhan, karena tidak mau mendengarkan firman Tuhan, karena melihat firman Tuhan itu suatu hal yang biasa-biasa aja, pada akhirnya ketika ujian itu datang di hadapan mereka, mereka bilang apa? Ya, it's okay lah ya. Ya, namanya juga manusia,
masih daging, lemah, ya nggak apa-apa lah jatuh satu kali. Nah ini masalah manusia. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ya. Ayat yang ketiga dibilang apa? Sebab jika kamu masih manusia duniawi, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi orang-orang kalau kita lihat tidak terkecuali gitu ya, anak-anak Tuhan juga ketika lihat tetangganya atau jemaat yang lain berhasil, kayaknya nggak suka. Ya. Jadi ada perselisihan gara-gara apa? Keserakahan. Hidup secara manusiawi katanya. Manusiawi. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ini tadi saya bilang Adam dan Hawa dan perempuan itu. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Kejadian 3 ayat 6. Baik untuk dimakan, sedap kelihatan. Terus pohonnya apa? Menarik hati karena memberi pengertian. Pohon yang mana yang seperti itu coba? Saya perhatiin pohon mangga, kayaknya nggak kayak gini juga gitu. Kalau lihat pohon apel nggak kayak gini juga. Tidak seperti ini. Ya. Makanya kita bisa melihat bahwa apa? Ada sesuatu di sini. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia. Kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16 dibilang, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bukan berasal dari dunia. Jadi yang tidak berasal dari Bapa, yang baik untuk dimakan. Keinginan daging, sedap kelihatannya. Keinginan mata, menarik hati karena memberi pengertian, keangkuhan hidup. Ini tidak ada hubungannya dengan kehendak Bapa. Makanya ayat 17 dikatakan apa? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Adam ketika di Taman Eden, Allah perintahkan dia. Ada perintah. Ada 2 perintah dan 1 larangan. 2 perintah dan 1 larangan. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-20, ayat yang ke-15 dan sampai 17. Jadi perintah Tuhan, jagalah dan peliharalah taman ini. Jadi ada perintah untuk menjaga dan memelihara Taman Eden. Kemudian apa? Kemudian ada 1 larangan. Di ayat yang ke-17 dikatakan di Kejadian 2 ayat 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Akan tetapi mengenai buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari yang kamu makannya pastilah engkau mati. Jadi kehendak Allah itu adalah hidup selama-lamanya. Selama mereka tidak makan buah itu, selama mereka taat, maka mereka akan hidup, 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 dan hidup selama-lamanya. Jadi pada hari ini mari kita semoga kita bisa
memperhatikan, ya, memperhatikan seperti apa Yesus ingin kita hidup menyambut kedatangannya. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang mencari kehendak-Nya, mengenalnya, kita memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan, dan biarlah makanan surgawi ini kita bisa bagikan, beri makan orang-orang pada waktunya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa melakukannya. Amin.